Jakarta saya bergabung dengan Sanggar Prativi. Saya menulis Sabda Pandita Ratu pada waktu itu ketika S. Tijab menulis Mahkota Mayangkara. Lalu saya pada waktu itu menulis drama radio berjudul Dua Wajah Bayangkara, dipesan oleh Transforma Avista Graha di Jakarta ini, yang saya ubah menjadi novel. Novel ini saya tawarkan di beberapa penerbit, tidak ada yang melirik. Sampai kemudian penerbit Tiga Serangkai di Solo tertarik dan dia hanya memandang sebelah mata sebagaimana saya sendiri cemas. Apa buku ini bisa dijual? Bukunya tebal dan jalan ceritanya model seperti itu. Saya tidak yakin, Tiga Serangkai tidak yakin, tapi yang kemudian berbicara adalah pasar. Apa yang terjadi? Yang terjadi buku ini menjadi bestseller. Buku ini ya? Iya, betul. Kalau nggak salah ada Mada. ceritakan. Terus kemudian Tiga Serangkai mengontak saya lagi untuk melanjutkan dan akhirnya di sela-sela kegiatan saya yang lain saya menulis Gajah Mada 1, dilanjutkan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi ada 5 buku setebal ini ya? Iya, betul. Satu buku ini berapa lama Anda kerjakan? Ini 832 halaman dan saya harus mengerjakan selambat-lambatnya 3 bulan. Bagaimana proses produktif itu? Dalam kondisi saya adalah saya bukan pegawai negeri, tidak punya pekerjaan apapun. Saya punya waktu sedemikian banyak, sehingga saya berpikir kalau waktu ini bisa saya lakukan secara produktif, saya bisa membuat buku yang tebal. Sehari saya cukup menulis 10 halaman, dan sebulan saya menulis 300 halaman. Tapi buku pertama dengar-dengar Anda ngawur ya? Betul. Kesalahan fatal apa yang Anda lakukan di buku pertama? Saya menulis berdasarkan ingatan yang lamat-lamat saja. Saya dulu belajar dari sejarah di SD SMP. Saya menulis novel ini tidak melakukan riset dengan serius, di mana saya menulis Gajah Mada membawa Jaya Negara ketika terjadi pemberontakan Dharma Putra Wineh Sukara Kuti dan komplotannya dibawa ke Kudadu, padahal yang benar ke Bedander. Bedander ya? Ya, terus kemudian selisih pembunuhan Prabu Jaya Negara atau yang di kala muda bernama Kalagemet, itu saat itu juga saat pemberontakan terjadi. Padahal yang benar adalah 9 tahun kemudian. Saya menulis Lembu Anabrang masih hidup padahal sudah mati. Akhirnya saya mendapatkan di satu sisi saya bersyukur karena buku saya ini laris sekali, tapi di sisi yang lain banyak sekali tonjokan dari kanan kiri dan tamparan-tamparan yang antara lain saya kutip kalimatnya, orang ini kemaki sekali. Dengan pengetahuan seperti itu kok berani nulis buku seperti ini. Seakan-akan ini sebuah buku sejarah Iya, ya? Betul. Dan apa yang Anda lakukan setelah itu? Saya tidak lagi gegabah, saya membaca banyak buku, mulai dari Profesor Slamet Mulyono, bukunya Z. Mulder. Karena kalau saya membaca buku kelas profesor berarti saya berpikir bahwa buku itu pasti sudah melalui analisa yang luar biasa, yang sudah sangat mendalam. Terus kemudian saya mengunjungi beberapa tempat secara langsung. Saya pergi ke Trowulan di Mojokerto. Saya melihat bagaimana tambak segaran, bagaimana saya bisa membayangkan kira-kira bagaimana istana Balai Manguntur, tata kerambat Balai Manguntur. Jadi secara fisik Anda juga datang ke lokasi yang diperkirakan dulu memang ada. Seperti itu. Termasuk di Ciamis gitu ya? Ya, ke Ciamis saya menuju ke Kandang Kamulyan atau Karang Kamulyan. Terus saya berdiskusi dengan beberapa dosen di Pajajaran, termasuk saya dicaci maki oleh orang-orang mahasiswa di Sunda. Kenapa? Karena ya sesi perang bubat yang mereka tidak setuju dengan isinya. Saya juga riset ke Singapura untuk mendapatkan. Anda ke Singapura? Karena menurut negara Kertagama Pupuh Sekian, wilayah Indonesia saat itu di bawah Imperium Majapahit, luasnya di timur itu adalah dari Onin, di barat itu di Dharmasraya, Sijunjung, dan Tumasek. Tumasek itu Singapura. Sehingga secara fisik kalau saya melihat